Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang sederhana tetapi sangat serius. Siapa yang duduk di tahta hatimu pagi ini? Karena hidup kita selalu dikendalikan oleh apa yang kita sembah. Tahta itu tidak pernah kosong. Kalau bukan Tuhan yang duduk di sana, sesuatu yang lain pasti sudah mengambil tempatnya. Dan pagi ini Roh Kudus mau menyelidiki hati kita. Sebelum kita lebih jauh dengan renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami membuka hati kami bagimu. Roh Kudus berbicaralah melalui firman-Mu. Selidiki dan luruskan hati kami. Kami mau Engkau menjadi yang terutama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Bentuk Modern Penyembahan Berhala. Mari kita membaca ayat pokok kita dari Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Ini berarti penyembahan berhala bukan sekedar tindakan sujud kepada patung. Berhala adalah sesuatu yang mengambil posisi Tuhan dalam hati manusia. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Berhala adalah masalah hati. Dalam hukum Taurat, Tuhan berfirman melalui kitab Keluaran pasal 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Saudaraku, perintah ini bukan hanya larangan membuat patung, tetapi ini berbicara tentang prioritas. Tuhan tidak mau menjadi salah satu, tetapi Tuhan harus menjadi yang terutama. Hati manusia seperti tahta kerajaan. Siapa yang duduk di sana akan menentukan arah hidup kita. Jika uang duduk di sana, maka hidup kita akan mengejar uang. Jika ambisi duduk di sana, maka hidup kita akan mengejar prestasi. Tetapi jika Tuhan duduk di sana, maka hidup kita akan mengejar kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang paling kita pikirkan setiap hari? Apa yang paling kita takut kehilangan? Disitulah biasanya berhala tersembunyi. Poin yang kedua, bentuk modern dari penyembahan berhala. Yang pertama adalah uang dan rasa aman. Yesus berkata di dalam Injil Matius 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Saudaraku, masalahnya bukan uang. Masalahnya ketika uang menjadi sumber rasa aman. Apakah hati kita tenang karena Tuhan? Atau karena stabilitas finansial? Ketika kehilangan uang membuat kita panik, tetapi ketika kehilangan hadirat Tuhan tidak membuat kita gelisah. Ini tanda tahta sudah bergeser. Yang kedua, kesibukan dan karir. Kesibukan bisa menjadi berhala yang sangat sopan. Ia tidak terlihat jahat, ia terlihat produktif.
Tetapi jika kesibukan membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan, maka kesibukan sudah menggantikan Tuhan. Bangun pagi langsung membuka ponsel, tidak membuka firman, itu tanda prioritas sudah berubah. Yang ketiga, popularitas dan pengakuan. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 44, firman Tuhan berkata, "Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa?" Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita digerakkan oleh keinginan dipuji, maka kita sedang membangun altar untuk manusia. Kita harus bertanya, apakah saya melakukan ini untuk Tuhan atau untuk supaya dilihat oleh orang? Poin yang keempat, diri sendiri. Ini yang paling berbahaya. Yesus berkata di dalam Injil Lukas 9 ayat 23, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Mengikut Kristus berarti menyerahkan tahta. Jika kehendak kita selalu lebih tinggi daripada firman, kita sedang menyembah diri sendiri. Poin yang ketiga, dampak berhala dalam kehidupan. Kitab Yehezkiel 14 ayat 3 berkata, "Orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya." Berhala membuat doa terasa kering. Berhala membuat ibadah terasa biasa-biasa saja. Berhala membuat hati menjadi keras. Dan berhala membuat damai sejahtera hilang. Berhala menjanjikan rasa aman, tetapi menghasilkan kecemasan. Berhala menjanjikan kepuasan, tetapi menghasilkan kekosongan. Poin yang keempat, bagaimana cara merobohkan berhala? Yang pertama, biarkan Roh Kudus menyelidiki. Mintalah Tuhan menunjukkan apa yang tersembunyi. Kejujuran rohani adalah awal pemulihan. Yang kedua, bertindak tegas. Firman Tuhan berkata, "Matikanlah." Bukan kompromi, bukan perlahan-lahan, tetapi ambil keputusan tegas. Atur ulang prioritas saudara. Bangun kembali mezbah doa dan kurangi hal-hal yang menggeser Tuhan. Yang ketiga, kembalikan Tuhan ke posisi pertama. Yesus berkata di dalam Injil Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Carilah dahulu. Jika Tuhan diutamakan, hidup menjadi teratur. Jika Tuhan dipinggirkan, hidup menjadi kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai hari ini, pastikan tahta hati kita adalah milik Tuhan. Turunkan segala sesuatu yang mengambil tempat daripada Tuhan. Naikkan kembali Yesus sebagai Raja. Jangan biarkan yang sementara merebut yang kekal. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Jika ada berhala tersembunyi, singkapkan dan hancurkan. Kami mau Engkau menjadi yang terutama. Duduklah di tahta hidup kami. Pimpin langkah kami hari ini. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka,
Berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati saudara hari ini. Kiranya Tuhan menuntun setiap keputusan dan menjaga setiap langkah. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, biarlah Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada saudaramu, kepada keluargamu, kepada kenalanmu, agar lebih banyak orang diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan memberkati. Amin.